Sahabat yang dikasihi di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sahabat yang dikasihi di dalam Tuhan, saya mendapat kiriman video tentang satu orang ini yang berbicara mengenai bahasa roh, menjelaskan tentang bahasa roh. Nah, dia menceritakan bagaimana penghalang-penghalang orang-orang bisa menerima bahasa roh. Tidak ada Roh Kudus lah, apa segala macam. Sebenarnya saya lihat akhir-akhir ini udah kacau. Kekristenan ini udah sebenarnya menjadi sebuah agama yang seolah-olah ini, kepercayaan yang seolah udah nggak pakai akal sehat, nggak ada ini, nggak ada dasar Alkitabnya. Semuanya udah dibangun dengan asumsi, dengan pemikiran manusia. Ya. Ini sudah ngaco. Ya. Oleh sebab itu, ya, tujuan channel saya ini adalah untuk mencerdaskan Anda melihat segala sesuatu praktek iman kekristenan itu dari dalam Alkitab dan ya berpikir menggunakan akal sehat, menyimpulkannya sehingga apa yang diajarkan Alkitab itu bisa diimani dengan benar gitu. Dan bisa membedakan mana benar yang mana salah, mana ajaran yang salah dan mana ajaran yang Alkitabiah. Ini banyak pengkhotbah-khotbah itu sekarang itu berpikir begini, orang yang tidak bisa bahasa roh, itu orang yang tidak ada kepenuhan Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus katanya. Tidak dijamah Roh Kudus apa segala macam. Itu konyol. Istilah dijamah itu bagaimana? Saya tidak temukan yang perjanjian baru itu dijamah Roh Kudus itu bagaimana? Ya. Itu bangun impartasi roh lah segala macam. Di mana sih istilah itu di dalam Alkitab? Tidak ada. Itu diciptakan oleh mereka sendiri. Nah, saya akan bahas secara tuntas mengenai bahasa lidah ya di channel ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ini omongan dia ini. Untuk engkau alami perkara-perkara rohani terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang benar adalah berserahlah. Itu yang pertama. Obstacles yang kedua, kenapa orang tidak berbahasa roh? Karena pride, arogansi, kesombongan. Seseorang yang terjebak, terperangkap dalam arogansi, mereka takut menjadi dianggap bodoh oleh orang lain. Kita tahu bahwa bahasa roh adalah bahasa orang percaya yang berserah. It's the language of surrender. Ini bahasa orang yang berserah. It's the language of emptiness. Ini bahasa orang yang mengosongkan dirinya akan perkara-perkara jasmani dan mengizinkan dipenuhi dengan perkara-perkara rohani. It's the language of emptiness. It's the language of less of me and more of him. Inilah, ini saya udah lihat panjang ini penjelasannya. Intinya itu begini, dia ini tidak ngerti apa itu bahasa roh. Ya. Dasar katanya bahasa roh aja sebenarnya udah salah loh. Betul. Apalagi dia pakai untuk orang bisa nerima penghalang terima bahasa roh itu karena tidak berserah, tidak mengosongkan. Ini bahaya. Engkau kosongkan akhiranmu, ini roh iblis masuk justru dalam hatimu. Kita tidak boleh ngosongkan pikiran, tidak mau hati dia. Kita justru harus memenuhinya dengan kebenaran firman Tuhan dan mendasarkan iman kita pada kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat ya pengertian bahasa lidah yang sebenarnya. Ini dulu. Nih saya gedein nih. Sorry. Saya gedein biar kita ngerti dulu. Sebenarnya terjemahan yang benar itu adalah bahasa lidah. Yunaninya glossa lalia. Ya. Gabungan dari kata glossa yang berarti lidah, organ tubuh yang digunakan untuk berbicara, kata kerja laleo, berbicara, berkata-kata. Jadi mengeluarkan suara dari mulut. Terjemahan yang benar itu glossa lalea, speaking in tongues. Ya. Ini nggak ada kata roh sama sekali. Saya bingung kenapa lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan ada kata roh. Ini apa gerakan Pentakosta atau karismatik yang mengintervensi itu semua? Ini udah salah. Di King James Version tang, lidah ini. Sekarang yang saya ngomong nih bahasa Indonesia ini namanya speaking in tongue, ini namanya bahasa lidah. Tidak ada pakai kata istilah bahasa roh. Itu saja udah salah definisinya, pengertiannya. Ya. Dalam bahasa aslinya glossa laleo. Nah,
Kemudian kita lihat Markus pasal 16 ayat 17 ini bilang, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara bahasa-bahasa. Garis bawahi, bahasa-bahasa. Lidah-lidah, glossais yang baru bagi mereka. Jadi mereka berbicara new tongues, glossais. They shall speak with new tongue. Jadi pada akhirnya nanti hari Pentakosta, ini kan nubuat bagaimana nanti para rasul akan berbicara cara bahasa asing. Dan Markus 16 ini, Yesus berkata kepada 11 muridnya, ya, bahwa nanti mereka akan menerima tanda-tanda itu. Nah, kita lihat dalam Kisah Rasul. Nih, Kisah Rasul. Ini saya kecilin dulu deh. Kisah Rasul 2 ayat 6 ya. Kisah Rasul 2 ayat 6. Kita lihat. Ayat 6. Nah, Anda baca di sini, lihat. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah. Ya, dia baca jelas ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Lihat, bahasa mereka sendiri. Jadi mereka, orang rasul-rasul itu kan orang Yahudi, orang Galilea. Tapi tiba-tiba mereka mendengar rasul-rasul itu berbicara bahasa lain. Mereka semua tercengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka ini orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita? Bahasa apa? Nah, inilah di penjelasannya. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang Roma. Jadi gini, rasul-rasul itu berbicara bukan bahasa roh yang bolo apa, bukan seperti itu, tapi berbicara bahasa asing bagi mereka. Paham enggak ini? Enggak tahu saya, dia ini namanya saya pendeta atau apalah, saya I don't care lah ya. Coba cek di dalam Alkitab, mereka berbahasa bahasa asing. Nah, oke? Jadi bukan seperti selama ini yang orang-orang karismatik itu gembar-gemborkan kok penuhan Roh Kudus, ada Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus maka bisa berbahasa lidah. Ayo lembutkan lidahmu, ayo pelan-pelan kata haleluya haleluya shikala shika. Bukan seperti itu. Itu kesurupan, kok kemasukan roh halus. Apalagi disuruh kosongkan pikiran apa segala macam, kosongkan hati. Jatuh menggelepar-gelepar lagi. Nah, saya jelaskan lebih lanjut lagi. Biar ini kita ini sama-sama paham gitu. Bahasa lidah itu bukan untuk dipelajari, tapi diberi karunia langsung oleh Tuhan. 1 Korintus 12, coba kita lihat ya. 1 Korintus 12 ayat 11 ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi bahasa roh ini bukan pakai lembutkan lidahmu, segala macam. Ayo kosongkan, bukan. Ini karunia yang diberikan oleh Roh Kudus langsung, gitu loh. Oke? Nah, kemudian 1 Korintus 14 ayat 15. Ya, apakah ini mematikan akal budi? Nah, 1 Korintus 14, kita lihat ayat 15. Ya. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau praktek orang yang terima ini, bahasa roh, dengan praktek bahasa lidah dalam Alkitab itu beda. Orang
terima bahasa lidah, masih sadar, akal budi sehat, bukan yang seperti sekarang, teriak-teriak histeris, tak terkendali, tidak ada penguasaan diri. Padahal buah roh itu apa? Ada penguasaan diri, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Ini praktek sekarang. Orang terima Roh Kudus katanya, dia gelepar-gelepar, kejang-kejang, jatuh-jatuh, teriak-teriak, histeris, tertawa-tawa, lo shika laba-laba, ngomong yang tidak jelas. Itu orang kesurupan. Akal budinya udah mati, tidak bisa dikendalikan. Hei, siapa? Hei, namamu siapa? Pokoknya dia ngomong terus. Ini tak terkendalikan, ini tidak benar. Ya. Nah, Anda harus bisa ini. Kemudian di ayat ke-40 itu ada keteraturan. Nih, ayat 40 itu bilang gini juga nih. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Harus sopan dan teratur. Lihat. Sekarang ini teratur, nak. Nah. Yang terjadi di bahasa-bahasa kemasukan roh di karismatik sekarang gereja tuh teratur nak tuh. Paulus bilang adalah sopan dan teratur. Nah, kemudian nih ayat nih lagi dibaca nih. Ya. Biar jelas. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Nah, hari ini orang bisa bahasa roh, rasanya bangga minta ampun, rasanya beriman sekali. Sampai pendeta di ke depan khotbah, oh seolah-olah dia sangat beriman. Itu tanda untuk orang tak beriman, Alkitab bilang. Ini kebalikan nggak coba? Kesannya sekarang itu terbalik. Di dalam Alkitab bilang tanda untuk orang yang tidak beriman. Nah. Ya. Di sekarang zamannya udah beda. Nah. Ini kacau kan? Nih lagi, dia 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar dan orang-orang tidak beriman, tidak akan mereka katakan kamu gila. Nah, lihat. Jangan sampai kita dibilang orang gila, kata Rasul Paulus tuh. Maksudnya itu begitu. Ya. Oke, kemudian gini. Jadi bila mana sekarang saudara, bila kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, lihat pengajaran, penyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan dengan membangun. Ya. Lihat ayat 27. Lihat ayat 27. Ini jelas. Biar kita ini jelas. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri. Dalam pertemuan jemaat hanya boleh berkata-kata pada diri sendiri dan kepada Allah. Dalam hati aja, maksudnya ngomong, gak usah buat keributan. Nggak ada yang nafsirkan, diam. Ini kalau sekarang di gereja-gereja sekarang, orang bahasa lidah udah kayak lebaran, ributnya minta ampun. Nggak ada yang nafsirkan lagi, nggak ada yang ngerti lagi. Nah, apa yang terjadi kalau begitu? Ya. Efesus 5 ayat 18, saya lihatkan kepada Anda nih. Efesus 5. Ayat 18. Bunyinya kan begini. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada perbedaan paradoksisnya antara mabuk oleh anggur dan kepenuhan roh. Kalau mabuk oleh anggur, ya, orang mabuk itu tahu, akal sehatnya itu mati. Tak terkendali, ngomong-ngomong sendiri, ya, jalan aja tidak tegak, berdiri aja tidak tegak. Itu orang mabuk oleh anggur. Tapi hendaklah engkau penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu apa? Tetap terkendali, ada penguasaan diri, mampu menjaga kesopanan, keteraturan, akal sehatnya tetap jalan. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, firman Tuhan tetap diingat selalu di dalam akal pikiran kita dan hati kita. Makanya Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi kalau mengasihi Tuhan bilang kemasukan roh,
tidak pakai akal budi mati, itu tidak bisa mengasihi Tuhan. Orang yang mati akal budinya tidak bisa mengasihi Tuhan. Orang gila bisa mengasihi Tuhan nggak? Orang mabuk bisa mengasihi Tuhan nggak? Nah, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, praktek-praktek hari ini tuh sudah kacau. Sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang saya jelaskan kepada Anda di slide ini. Biar digedein lah ya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8-10, Rasul Paulus menulis bahwa bahwa gini, nubuatan akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ini adalah pengetahuan berkata-kata, secara dapat karunia berkata dengan hikmat dalam 1 Korintus 12 ayat 8, bukan pengetahuan akal sehat. Ya. Ini akan berhenti kapan? Jika yang sempurna tiba. 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10 Anda boleh baca. Pertama yang harus diperhatikan, Paulus itu menulis kitab Korintus di tahun 50 Masehi. Kitab Wahyu diturunkan pada tahun 95 Masehi. Berarti masih ada kurang lebih 45 tahun penyataan roh, pewahyuan, ya, karunia-karunia roh yang berhubungan dengan pewahyuan itu masih diturunkan terus. Sampai tahun 95 kitab Wahyu berhenti, selesai ditulis, maka tidak ada lagi karunia pewahyuan, penambahan wahyu. Itu harus dipegang dulu prinsipnya. Maka itulah di Korintus pasal 14 itu masih menghimbau jemaat untuk mengejar karunia bernubuat karena belum berhenti. Tapi ini akan berakhir. Dia akan berhenti bahasa lidah. Kapan? Pertanyaannya. Apabila yang sempurna tiba. Nah, sekarang kan pertanyaannya itu gini. Yang sempurna itu apa? Kan? Yang sempurna itu apa? Pertanyaannya. Ya. Kita lihat dulu, naksirkan gini dulu. Saya lihatkan yang ini yang agak gede. Dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 Anda baca di ayat terakhirnya itu. Ada bilangnya begini, ya. Dari cermin hingga tatap muka. Jadi sekarang kita melihat seperti dalam cermin. Pada akhirnya nanti kita akan tatap muka. Ya. Dari anak-anak hingga jadi dewasa. Jadi dari wahyu lisan hingga jadi wahyu tertulis. Maksudnya itu seperti itu. Sebelum firman tertulis selesai, dulu kan belum ada Alkitab selesai. Itu dulu waktu ditulis ini kan baru ada kitab Korintus, belum ada kitab-kitab Wahyu dan yang lainnya kan. Orang melihat itu dalam cermin, seperti anak-anak. Ya, pemupukan iman dengan mujizat dan nubuat segala macam. Karena tidak ada Alkitab yang ini tertulis ini belum ada. Maka semua dasar kebenaran firman Tuhan itu ada di mulut para nabi dan rasul. Dan Tuhan terus mencurahkan karunia-karunia itu. Sesudah firman tertulis selesai, ada, maka tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Makanya di dalam 1 Korintus 13 itu kan dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal, iman, pengharapan, dan kasih. Nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan nyala, jika yang sempurna tiba. Kemudian demikianlah tinggal tiga hal. Jadi yang sempurna tiba, tinggal tiga hal, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, yang sempurna ini apa? Kalau yang bilang sempurna itu Yesus, masa Yesus sudah tiba, kemudian tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Kalau Yesus sudah tiba, kita tidak perlu iman, tidak perlu pengharapan lagi. Udah digenapi semuanya. Nah, kalau bahasa aslinya Anda cek di situ, kata yang sempurna di situ adalah toteleon. Itu artinya adalah perfect thing, bukan perfect person. Ya. Jadi benda yang sempurna, ketika benda yang sempurna itu tiba, itu Alkitab selesai ditulis, demikianlah tinggal tiga hal. Iman. Ketika kita baca Alkitab, menimbulkan iman. Menimbulkan pengharapan. Menimbulkan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu yang benar. Jadi, bahasa lidah berhenti, nubuat berakhir sampai kapan? Ketika yang sempurna. Ketika Alkitab selesai ditulis, maka bahasa lidah itu berhenti. Pewahyuan itu berhenti. Tuhan mau orang percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Kalau yang percaya bahwa
Yo, yang sempurna Yesus, tunggu Yesus datang baru berhenti. Berarti Alkitabmu sekarang, imanmu, ya, bukan satu-satunya firman Tuhan. Alkitab salah satu firman Tuhan posisimu. Jadi hari ini engkau percaya Alkitab salah satu firman Tuhan, nanti bisa lagi firman Tuhan ada di mulut pendeta ini, ada datang lagi pewahyuan di pendeta A, pendeta B, ada datang lagi nanti segala macam penglihatan di jemaat A, jemaat B. Jadi akhirnya Muhammad klaim dia dapat wahyu pun di Gua Hira, Anda bagaimana cara membantahnya? Kan wahyu masih turun terus. Nanti ada bilang ngaku dapat Injil Barnabas, nanti dapat ngaku Injil Petrus, sampai semuanya kira ngaku didapat penglihatan, dapat menulis kitab, dia bilang. Nah inilah akhirnya jadi rancu. Ya, orang karismatik itu tidak ngerti hal ini. Maka posisi iman mereka sebenarnya itu adalah Alkitab itu salah satu firman Tuhan. Karena masih banyak firman Tuhan lain lagi di mulut pendeta yang diklaim dapat bisikan roh, dapat apa segala macam. Kalau posisi saya adalah Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Nah sesudah nanti rapture, Tuhan Yesus akan datang dari surga, kita akan tatap muka. Maka tinggallah kasih. Yang paling besar adalah kasih. Itu maksudnya. Nah jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, terlalu banyak penafsiran-penafsiran yang tidak bertanggung jawab. Ya. Itu bahaya sekali. Jadi bagaimana hari ini kita bisa mengatakan bahwa kita harus mengosongkan pikiran, harus berserah, mengosongkan hati kita, meninggalkan hal duniawi. Nyatanya, pendeta-pendeta karismatik yang bisa bahasa lidah itu, kehidupan mereka itu gaya duniawi justru. Pakai barang-barang branded, bermerek, semuanya kaya-kaya, rumah mereka ke istana. Saya tidak perlu sebutkan lah namanya. Entertainment musik juga di gereja seperti duniawi. Nggak ada bedanya pergi ke diskotik sama dengan pergi ke gereja akhirnya. Cuman lagunya aja ada nama Yesus. Tapi aliran musiknya, joget-jogetnya, perempuannya, nari-narinya, nggak beda dengan night club. Lalu Anda bilang bahwa itu gaya kehidupan yang sorgawi. Bodoh itu namanya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yang benar itu bahasa lidah. Itu sudah berhenti. Ya. Justru orang-orang yang bisa bahasa lidah itu orang-orang kemasukan roh setan. Gaya hidup mereka itu tidak mencerminkan sama sekali. Ya. Gaya hidup rohani. Itu siapa pendeta yang di Surabaya tangkap yang ini? Yang masuk penjara. Jemaatnya berapa banyak di itu ya, pelecehan segala macam, jago bahasa rohnya. Jadi mari kita coba ya berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab agar engkau tidak disesatkan. Saya mau kita semua ini ngerti kebenaran firman Tuhan ini, bukan ngejar sesuatu yang mistik-mistik, okultisme. Bukan berarti saya tidak percaya tidak ada mujizat lagi. Tuhan tetap sama, mujizat itu nyata dalam hidup saya. Tapi bukan seperti itu prakteknya. Itu praktek perdukunan, itu kesurupan. Sahabatku dikasih dalam Tuhan. Semoga hari demi hari Anda dicerahkan. Anda semakin mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Bersama saya Johnson. Jesus my Savior.